Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Aulia dengan NIM 2414010166. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surah An-Nur ayat 27 hingga ayat 219. Pertama-tama marilah kita membacakan ayat sucinya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 27 hingga 29 ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, kembalilah, hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni sebagai tempat umum, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Asbabun nuzul ayat surah An-Nur ayat 27 hingga 29 ini yaitu ayat ini berkaitan dengan adab dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya mengenai tata cara meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Ayat-ayat ini turun sebagai pedoman bagi umat Islam agar menjaga privasi, kehormatan, dan kenyamanan sesama. Pada masa awal Islam, sebagian masyarakat Arab masih memiliki kebiasaan masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin atau tanpa memberi salam terlebih dahulu. Kebiasaan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan membuka kemungkinan terlihat hal-hal yang seharusnya dijaga privasinya. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini untuk mengatur adab bertamu dan memasuki rumah orang lain dengan cara yang sopan dan penuh penghormatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang mengeluh kebiasaan orang-orang yang masuk ke rumah tanpa izin, sehingga dapat mengganggu penghuni rumah. Riwayat lain menyatakan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan kegelisahannya terkadang ada anggota keluarganya yang masuk tanpa izin pada saat ia sedang dalam keadaan yang tidak ingin dilihat orang lain. Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, Allah menurunkan ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak memasuki rumah yang bukan rumah mereka sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jika tidak diizinkan masuk atau tidak ada jawaban, maka mereka diperintahkan untuk kembali. Adapun pada ayat 29, Allah memberikan keinginan bahwa tidak
bahwa Allah memberikan keinginan bahwa tidak mengapa memasuki rumah-rumah yang tidak dihuni atau tempat umum yang memang disediakan untuk kepentingan bersama, selama tidak melanggar batasan-batasan kesopanan dan tujuan yang dibenarkan. Melalui turun ayat-ayat ini, Islam mengajarkan pentingnya menjaga adab, menghormati privasi orang lain, serta membangun hubungan sosial yang dilandasi rasa saling menghargai dan etika baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nilai-nilai kependidikan yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 27 hingga 29 ini. Yaitu ada yang pertama yaitu nilai adab dan sopan santun. Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 mengajarkan pentingnya adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, khususnya ketika ingin memasuki rumah seseorang, meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk, menunjukkan penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Dalam pendidikan, nilai ini sangat penting untuk ditanamkan agar peserta didik terbiasa bersikap santun, menghormati orang lain, dan menjaga etika dalam setiap pergaulan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua, ada itu nilai menghargai privasi dan hak orang lain. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi yang harus dijaga dan dihormati. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa peserta didik untuk tidak sembarangan memasuki urusan orang lain tanpa izin, baik secara fisik maupun dalam kehidupan sosial. Nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang memahami batasan, menghormati ruang pribadi orang lain, serta menjaga kehormatan sesama. Selanjutnya, nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Perintah untuk meminta izin sebelum masuk menunjukkan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang telah diterapkan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik perlu dibiasakan untuk mengikuti tata tertib, menghargai prosedur, dan memahami bahwa aturan dibuat demi kebaikan bersama. Sikap disiplin ini akan membentuk karakter yang bertanggung jawab dan tertib. Selanjutnya ada itu nilai kesabaran dan pengendalian diri. Ayat ini juga mengajarkan bahwa apabila tidak diizinkan masuk, seseorang harus menerima dengan lapang dada dan kembali tanpa merasa tersinggung. Hal ini mencerminkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Dalam pendidikan, peserta didik perlu dilatih untuk menghargai keputusan orang lain, tidak memaksakan kehendak, serta mampu mengelola emosi ketika menghadapi penolakan atau situasi yang tidak sesuai harapan. Selanjutnya ada nilai kependidikan, ada nilai kepedulian terhadap kenyamanan orang lain. Dengan meminta izin sebelum masuk, seseorang menunjukkan kepedulian terhadap kenyamanan kesiapan orang yang akan ditemui. Nilai ini penting dalam pendidikan untuk menumbuhkan empati dan rasa hormat terhadap keadaan orang lain. Peserta didik diajarkan agar tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi juga mempertimbangkan perasaan dan kenyamanan sesama. Yang terakhir ada itu nilai tanggung jawab moral dan sosial. Quran surah An-Nur ayat 7 sampai 29 juga menanamkan tanggung jawab moral dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter yang bertanggung jawab, menjaga etika, dan mampu hidup berdampingan secara baik dengan orang lain. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menghormati nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Itulah nilai-nilai yang kependidikan yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 27 hingga 28 ini. Semoga nilai-nilai ini dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan dapat membentuk pribadi yang beradab, berakhlak, menghargai sesama, serta memiliki akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.